Yo, kembali lagi ke channel saya Aminatus Sururia. Di sini saya akan sedikit menceritakan secara singkat eh, legenda Gunung Tangkuban Perahu atau kisah Sang Kuryang. Eh, saya sedikit cerita ini. Ikuti terus videonya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. BTW saya waktu kelas 2 SMA atau kelas 11 saya juga pernah berkunjung di Gunung Tangkuban Perahu, tepatnya di daerah Lembang, Bandung. Waktu itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah, di bulan Maret. Emang apa ya, cuacanya di sana itu sangat indah banget dan dingin, hawanya dingin dan cocok lah pokoknya, bagus banget pemandangannya. Terus tahun 2019 kemarin Gunung Tangkuban Perahu ini pernah itu ya, apa itu, mengeluarkan abu vulkanik atau mengeluarkan erupsi, tapi tidak separah separah Gunung Semeru kemarin yang erupsi. Yuk kita secara singkat menceritakan kisah Sang Kuryang. Alkisah, konon katanya ada sepasang dewa-dewi kayangan dihukum turun ke bumi karena berbuat kesalahan. Dewa dihukum jadi anjing bernama Situmang, sedangkan Dewi jadi babi hutan bernama Wayung Yang. Wayung Yang meminum air seni Raja Sungging, Berbangkara yang sedang berburu di hutan ajaib. Wayung Yang melahirkan bayi cantik. Bayi ditemukan sang raja lalu dibawa ke keraton dan diberi nama Dayang Sumbi. Banyak raja dan pangeran ingin memilah Dayang Sumbi, tapi ia menolak. Atas permintaannya, ia diasingkan ke bukit bersama anjing yang ditemani atau alias Situmang itu. Suatu ketika, torak yang dipakai oleh Dayang Sumbi menjatuh atau menenun jatuh. Dia malas dan berjanji barang siapa yang mengambilkan torak itu, jika laki-laki akan dijadikan suami, kalau perempuan akan dijadikan saudara. Torak itu diambilkan oleh Situmang. Dayang Sumbi menepati janji dan mereka menikah. Ternyata Situmang ini adalah perwujudan dari seorang dewa ya, yang sangat tampan. Tapi dia kalau pagi itu berwujud seperti anjing. Kalau malam pada saat bulan purnama dia berwujud seperti kayak raja gitu, jadi tampan. Yuk lanjut. Dayang Sumbi Dayang Sumbi dan Situmang menikah. Pada suatu hari Dayang Sumbi melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Pada saat itu Sang Kuryang sudah dewasa, sekitar umur 12 tahun. Dia berburu ke hutan dan ditemani Situmang. Dan dia saat itu sejak pagi sampai sore itu nggak bertemu sama sekali hewan buruan. Maka dia menyembelih Situmang itu saat berburu di hutan karena tidak berhasil mendapatkan hati menjangan pesanan ibunya atau Dayang Sumbi. Kemudian pada itu dibawa pulang dan dimasak oleh Dayang Sumbi. Kemudian pada malam hari Dayang Sumbi mencari Situmang dan bertanya kepada Sang Kuryang, "Nak, apakah kamu melihat Situmang?" Jawab Sang Kuryang berbohong, "Tidak, Bu, aku tidak melihatnya." Kemudian dengan rasa menyesal dan melihat ibunya mencari-cari Situmang, Sang Kuryang mengaku kalau dia menyembelih Situmang, dan kemudian Dayang Sumbi marah lalu memukul kepala Sang Kuryang dengan centong nasi. Sang Kuryang pergi berburu mengembara keliling dunia sampai akhirnya kembali ke tempat itu. Terpisah sama ibunya sudah beberapa tahun lamanya dan Sang Kuryang sudah menjadi pria yang dewasa.
tetapi si Dayang Sumbi atau ibunya ini tidak pernah menjadi tua atau awet muda. Mereka tidak saling kenal dan menjalin cinta, namun Dayang Sumbi sadar kalau Sangkuriang adalah anaknya setelah melihat tanda bekas luka di kepalanya. Dayang Sumbi menolak menikah dengan Sangkuriang, tetapi Sangkuriang tetap ingin menikahinya. Dayang Sumbi membuat siasat minta dibuatkan perahu dan telaga dalam 1 malam. Wow, 1 malam, ngeri. Yuk lanjut. Sangkuriang dibantu makhluk halus, hampir selesai memburu perahu dan membendung Citarum dalam semalam. Dayang Sumbi panik memohon kepada Sang Hyang Tunggal, lalu membentangkan kain putih di timur. Kain putih itu memancarkan cahaya seperti sinar matahari atau sinar fajar. Fajar yang menyingsing maksud saya. Dia juga memukul-mukul lesung dengan halus seperti orang yang menumbuk padi. Makhluk halus lari ketakutan karena dikira hari sudah pagi. Sangkuriang marah. Lalu perahu yang hampir selesai ditendang dan kelak menjadi gunung yang sekarang disebut dengan Gunung Tangkuban Perahu, yang menjadi Bukit Tunggul, ranting atau rang-rangnya menjadi Gunung Burangrang. Cekungan telaga menjadi lokasi kota Bandung, lubang tembusan Citarum dinamakan Sang Hyang Tikoro, dan bekas sumbatannya dilemparkan menjadi Gunung Manglayang. Sekian dari saya, itu cerita singkat tentang Sangkuriang. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa berbagi, share, dan lain-lainnya. Dan jangan bosan dengan konten-konten saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.